Hadirin dan pemirsa sekalian, kita lanjutkan debat calon presiden dan wakil presiden 2014. Sekarang kita masuk pada segmen kelima. Seperti yang saya nyatakan di segmen keempat tadi, segmen kelima ini adalah segmen pertanyaan dari saya yang itu berkaitan dengan bagaimana cara Anda menyingkirkan obstacle atau tantangan yang menghalangi Anda. Karena tadi Anda kan sudah menyampaikan visi dan misi Anda. Sudah jelas seluruh pemirsa, seluruh pemilih di Republik ini sudah mendengarkan dengan detail. Nah, saya ingin merangsang jawaban Anda sebelum Anda saya persilahkan dengan pertanyaan yang seperti ini. Dari semua misi dan visi yang Anda canangkan, sayangnya misi visi yang akan Anda tawarkan tersebut akan mengalami beberapa halangan dan hambatan dengan kondisi faktual. Misalnya, sulit Anda memastikan apa yang Anda perintahkan bisa dijalankan di daerah. Dengan dilakukannya pemilihan langsung, kepala daerah yang terpilih seringkali merasa tidak memiliki kewajiban untuk menaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena merasa ikatan politiknya itu langsung ke rakyat, bukan ke pemerintah pusat. Juga ada problem lainnya. Misalnya banyaknya kelembagaan yang tumpang tindih. Ada banyak sekali lembaga negara kita, ada banyak lembaga pemerintahan maupun lembaga negara. Begitu juga begitu banyak peraturan yang tumpang tindih. Antara satu sama lain bisa secara vertikal maupun secara horizontal. Belum lagi kualitas birokrasi yang masih sangat membutuhkan sentuhan reformasi birokrasi. Pertanyaannya, apa saja langkah konkret Anda untuk keluar dari permasalahan tata pemerintahan tersebut, sehingga misi dan visi Anda dapat terlaksana sebagaimana Anda rencanakan? Itu pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 6 menit. Kita mulai dari sekarang. Silahkan Pak. Kami sadar sepenuhnya bahwa setiap usaha perbaikan, setiap transformasi pasti akan ada halangan, dan kita sudah mengerti halangan tersebut. Tumpang tindihnya peraturan, kemudian para pemimpin politik yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Tetapi saya kira ada strategi tertentu untuk menghadapi kondisi ini. Yang pertama adalah kita harus memilih beberapa sektor yang menentukan. Kita tidak bisa memperbaiki keadaan sekaligus di semua sektor. Kita harus pandai memilih sektor mana yang merupakan kunci yang akan mempengaruhi sektor-sektor lain. Dan setelah itu kita harus menentukan sasaran, menentukan objektif. Berarti ini yang sering disebut management by objective. Tentukan sasaran, baru setelah itu kita ambil langkah-langkah menuju sasaran itu. Dan sasaran itu tidak boleh banyak. Kita harus menentukan mana. Pangan, sektor pangan harus kita. Karena dengan pangan, dengan ketahanan pangan, dengan swasembada pangan, kita bisa dapat hal-hal yang lain. Kita bisa dapat keamanan, kita bisa dapat ketenangan rakyat, kita bisa dapat rasa optimis rakyat, kita bisa menghemat devisa. Dengan devisa kita bisa investasi, dengan investasi roda ekonomi jalan, kesejahteraan umum naik. Jadi tentukan sasaran mana. Kami sudah menentukan pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi. Itu sasaran-sasaran pokok yang harus kita selesaikan duluan. Kemudian kita juga jangan lupa sekarang the power of public opinion. Opini rakyat itu sangat menentukan. Opini rakyat, kalau kita memiliki tujuan yang baik, kita ingin perbaiki kehidupan rakyat,
kita punya hati yang ikhlas, saya kira hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan dengan dialog, dengan persuasi, dan dengan opini dari rakyat. Public opinion pada gilirannya para penguasa-penguasa setempat akan dipaksa oleh rakyatnya. Karena yang kita inginkan adalah menyampaikan hal-hal dasar bagi rakyat. Air bersih, makan yang murah, sekolah yang baik, poliklinik yang baik, rumah sakit yang bisa terjangkau oleh uang rakyat, jalan yang bagus dari desa ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, ke pelabuhan. Kita ingin kereta api, kita ingin jalan raya. Masa rakyat tidak akan mendukung pemerintah yang ingin berbuat untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat? Saya kok percaya pada gilirannya dukungan rakyat akan mempengaruhi, dan pada ujungnya para penguasa yang tadinya mungkin karena tidak mengerti atau karena kepentingan tertentu bisa diyakinkan untuk kerjasama, karena kita adalah pelayan rakyat, kita hanya bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Terima kasih. Hatta? Saya ingin mendalami hal yang sangat-sangat penting bagi bangsa kita, yaitu reformasi birokrasi. Acap kali hambatan atau obstacle yang kita hadapi, buruknya birokrasi. Apakah itu organisasinya yang tidak berwawasan atau berorientasi kepada pelayanan publik? Apakah aparaturnya yang tidak bersih karena sistem rekrutmen yang tidak baik, sistem promosi jabatan yang tidak transparan dan akuntabel, dan juga lembaga-lembaga, institusi-institusi pelayanan publik yang tidak melayani dengan baik karena tidak ada ukuran-ukuran, capaian-capaian yang pasti. Sehingga pelayanan publik menjadi bertele-tele, menjadi mahal, berlarut-larut, dan melelahkan. Oleh sebab itu maka langkah reformasi birokrasi harus kita tuntaskan dengan baik. Yang pertama, arah kebijakannya adalah organisasinya harus efektif dan efisien. Jangan gemuk yang bisa mengakibatkan birokrasi bertele-tele. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk meletakkan azas akuntabilitas dengan berbasis kepada kinerja. Tidak ada satupun kebijakan-kebijakan yang dijalankan yang tidak bisa kita ukur akuntabilitasnya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah upaya pemberantasan korupsi. Harus masif pencegahan dan penguatan KPK, Kejaksaan, Kepolisian harus betul-betul kita lakukan dengan baik agar apa-apa yang sudah menjadi kebijakan tidak diselewengkan begitu saja. Dan yang keempat adalah sumber daya manusia, aparatur itu sendiri yang harus betul-betul kita perbaiki. Baik jumlahnya yang tidak didesain sesuai dengan struktur organisasi harus kita pangkas. Dan aparatur yang bisa melakukan penghematan terhadap pengelolaan keuangan negara dan mencegah kebocoran keuangan negara. Jadi kalau ini bisa kita perbaiki, salah satu prioritas utama reformasi birokrasi, maka obstacle tersebut insya Allah dapat kita atasi. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan jawaban dari kandidat pasangan nomor urut 1. Kita beralih ke kandidat nomor urut 2, pertanyaan yang sama. Anda punya waktu 6 menit untuk mengomentarinya atau untuk menjawabnya. Saya persilahkan 6 menit Anda dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Jadi tadi yang ditanyakan itu daerah yang tidak mengikuti pusat. Yang pertama. Yang kedua, banyaknya lembaga yang tumpang tindih, banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Kemudian yang ketiga, masalah kualitas birokrasi. Saya ingin menjawab yang pertama. Kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Bisa mereka mengikuti 100% apa yang diarahkan oleh pusat. Dengan cara apa? Dengan politik anggaran. Karena 85%, rata-rata 85% anggaran daerah itu berasal dari pusat. Oleh sebab itu, dengan politik anggaran kita bisa mengendalikan daerah. Kalau tidak mau, beri punishment. Kalau ada prestasi, berikan insentif
berikan reward pada mereka. Gampang sekali, hal sederhana yang sering tidak dilakukan. Politik anggaran bisa kita lakukan. Misalnya, masalah pembangunan pelayanan terpadu satu pintu. Daerah diperintah semuanya harus membuat itu. Kalau tidak, bisa DAK-nya, dana alokasi khususnya dipotong. Atau dana alokasi khususnya dikurangi. Itu sudah buat daerah sudah mengerikan. Inilah politik anggaran yang akan kita jalankan agar daerah sejalan seiring dengan pemerintah pusat. Yang kedua masalah lembaga yang tumpang tindih, peraturan yang tumpang tindih. Saya kira kalau peraturan ini lewatnya hanya satu pintu, di seknek, dikembalikan lagi ke sana, keluarannya akan jelas. Tetapi kalau semua kementerian bisa mengeluarkan aturan-aturan yang tidak lewat pintunya jelas di sekretariat negara, saya kira akan terjadi seperti ini. Banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat, banyak peraturan gubernur juga yang tidak sinkron dengan peraturan, banyak sekali. Oleh sebab itu, pintunya harus diberi satu, sehingga keluarannya akan kelihatan dan seiring sejalan dengan arah yang sudah digariskan dari pemerintah pusat. Kemudian mengenai kualitas birokrasi, tadi sudah kami sampaikan, ini juga sebetulnya sesuatu yang tidak sulit-sulit amat, sesuatu yang sederhana. Tetapi kita ini sudah pesimis. Kalau saya, Pak JK, sangat optimis bisa membenahi organisasi. Karena apa? SDM-nya baik-baik. SDM-nya baik. Pinter-pinter. Ada doktor, ada magister, ada magister manajemen, ada sarjana, banyak sekali. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena sekali lagi, sistemnya tidak dibangun. Sistem yang baik tidak dibangun di situ. Tadi sudah saya sampaikan, e-government, semuanya, dari e-budgeting, dari e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, cash management system, semuanya harus dibangun. Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat ini gampang. Saya tinggal cari tab satu aja, pencet daerah ini dapat uang berapa, masuk berapa, keluar berapa, bisa, setiap saat bisa dilakukan. Panggil saja programmer untuk melakukan itu. Enggak ada 2 minggu bisa dirampungkan. Enggak ada masalah. Artinya jangan pesimis. Kita harus optimis karena memang bisa melakukan itu dan sudah kita laksanakan. Sudah kita buktikan. Yang kedua tadi kami sampaikan mengenai kualitas birokrasi. Masalah pola rekrutmen yang memang harus kita cari yang terbaik yaitu dengan seleksi dan promosi terbuka. Kalau itu dilakukan saya kira juga hal yang sederhana, ini hanya masalah niat atau tidak niat. Mau atau tidak mau. Hanya itu aja. Silakan Pak JK. Pak JK ada mau tambahkan? Masih ada waktu 2 menit 16 detik, silakan. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi sudah dijelaskan lengkap sebenarnya. Namun kami hanya ingin tambahkan bahwa itulah tugas pemimpin. Meyakinkan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sama sesuai tujuannya. Kalau pemimpin tidak sanggup meyakinkan bawahnya, memang bukan pemimpin yang baik. Jadi jangan menyalahkan daerahnya, menyalahkan bagaimana cara pemimpin itu. Pengalaman kami, selama apa yang kita ingin tuju itu dapat yakini dengan baik, sesuai dengan tujuan bernegara, kemakmuran, kemajuan, di daerah juga dapat dilaksanakan. Kedua, toh di pusat juga ada kegotong royongan pemerintahan. Di daerah juga ada kegotong royongan yang sama, walaupun berbeda. Partai haruslah menjadi ketaatan kedua setelah ketaatannya kepada pemerintah. Dia harus ikut polisi partai, tapi yang harus diikutinya yang pertama ialah tujuan bernegara. Itulah diyakinkan. Yang kedua tanggung jawab pemimpin. Kalau tanggung jawab pemimpin telah diinstruksikannya, maka yang pemimpin bertanggung jawab. Bukan bupati itu kalau dia telah melakukan salah, kalau materinya salah, jadi adalah juga keyakinan, kemudian tanggung jawab. Dan juga menjaga semua sistem yang jalan. Kalau sistem yang jalan seperti katakan tadi, ya kita pusat punya instrumen. Instrumen fiskal, instrumen kebijakan, dan instrumen pengawasan. Ada BPK, ada BPKP. Kalau dia tidak sesuai dengan aturan pusat, dengan mempergunakan instrumen-instrumen itu sebenarnya pemerintah itu cukup kuat. Kalau lembaga-lembaga memang
kita ya mengalami begitu banyaknya lembaga-lembaga. Ini memang harus dirubah. Negeri ini sudah desentralisasi, sudah otonomi. Berarti lembaga-lembaga pusat harus mulai berkurang dibanding tapi memperkuat lembaga daerah. Karena inti dari pembangunan itu udah di daerah. Jadi lembaga-lembaga pusat memang tidak perlu terlalu banyak. Ini memang harus di-streamline sehingga ada penciutan daripada lembaga-lembaga yang tadi seperti itu. Tentang kualitas reformasi saya kira Pak Jokowi berpengalaman, kita semua berpengalaman. Kita ini orang baik, yang penting prosedurnya, pendidikannya, latihannya. Saya yakin negeri ini akan jauh lebih baik dengan sistem seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Hadirin dan pemirsa sekalian, kita sudah selesaikan segmen kelima dari debat calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014. Habis ini, setelah ini, kita masih punya satu segmen lagi, yaitu segmen pernyataan penutup. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Karenanya jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi di debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2014.